catatan kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, basisnya ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, permasalahan lingkungan atau satuan pendidikan. Jadi ada 3 basisnya. Jadi proyek ini muncul yang pertama berdasarkan kebutuhan masyarakat, permasalahan lingkungan dan satuan pendidikan. Idealnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana capaian di dalam proyek profil pelajar Pancasila inti ya. Yang pertama adalah budaya satuan pendidikan, kemudian pembelajaran intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Ya, ini capaian P5-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada prinsip-prinsip P5 PPRA ya. Jadi prinsipnya itu adalah holistik, kemudian kontekstual, berpusat pada peserta didik, eksploratif, kebersamaan, keberagaman, kemandirian, kebermanfaatan dan religiusitas. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam P5 PPRA Bapak Ibu. Kemudian bagaimana alur atau tahapan proyek ini dilakukan? Nah, Bapak Ibu harus ingat bahwa di sini berbeda P5 atau proyek profil pelajar Pancasila ini dengan PJBL ya. Kan sama-sama proyek istilahnya ya, akan tetapi capaiannya berbeda Bapak Ibu. Kalau di P5 ini tidak mesti siswa itu menghasilkan produk ya, tidak mesti siswa itu menghasilkan produk, akan tetapi siswa itu melakukan sesuatu gitu. Melakukan sesuatu itu untuk apa? Tadi untuk memenuhi permasalahan lingkungan, mengatasi permasalahan lingkungan atau memenuhi kebutuhan masyarakat ya, atau mengatasi permasalahan sekolah misalnya, sesuai tadi basisnya. Jadi ada 3 basis tadi ya. Jadi permasalahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan permasalahan institusi atau sekolah. Nah, alur tahapan proyek ini yang pertama mesti dipahami ya. Dipahami itu adalah bagaimana pengenalan proyek itu, kemudian kontekstualisasinya seperti apa, kemudian dilakukan atau dialami yaitu pengantar aksi dan aksi ya. Jadi pengantar aksi itu bagaimana cara mengatasinya, aktivitas seperti apa yang dilakukan ya pengantarnya, kemudian aksinya itu seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya aja yang dalam kurung itu Bapak Ibu. Kemudian bagikan ini berbagi seperti apa sih nanti dari proyek yang dilakukan ini, dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pertanyaan esensial. Dari pertanyaan esensial itu adalah tujuan yang terpenting dari proyek itu seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah alur tahapan proyek. Nah, kemudian di dalam P5 PPRA ini Bapak Ibu ada tema. Nah, apakah tema ini kita tentukan sendiri atau seperti apa gitu ya. Nah, tema ini sudah ada di pilihan tema P5 PPRA Bapak Ibu ya. Jadi temanya yang pertama, kalau untuk MI ini saya ambil untuk MI saja karena tiap fase itu temanya beda Bapak Ibu ya. Jadi ada tema untuk PIAWUD, ada tema untuk MI SMP SMA. Nah, kalau MI SMP SMA itu temanya kalau nggak salah hampir sama begini. Nah, pilih tema proyek profil pelajar Pancasila. Temanya mau apa misalnya ya gitu. Jadi yang pertama ada hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, demokrasi Pancasila, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan dan kebekerjaan. Ini adalah tema dari proyek profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi dari tema ini nanti ada elemen, ada sub-elemen, ada
apa namanya, ada akhir fasenya seperti apa. Nah, itu dari modul yang kemarin sudah saya share. Jadi tiap tema ini dia memiliki subtema, ya, memiliki subtema. Oke, nah tema yang dipilih untuk jenjang MI, MTS, dan MA itu yang tadi ya, hidup berkelanjutan. Nah, hidup berkelanjutan itu peserta didik menyadari. Ini deskripsinya ya. Peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang, dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan hidup. Nah, contoh kontekstualisasi temanya pemanfaatan sampah organik di madrasah, hutan dan paru-paru dunia. Ini contoh kontekstualisasi tema dari hidup berkelanjutan. Jadi atau misalnya menjaga keseimbangan alam, menyayangi lingkungan gitu ya, itu konteks